Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian selawat teriring salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, serta siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir nanti. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada 4 tipologi anak. Tipologi anak yang pertama, anak sebagai perhiasan dunia atau dikenal dengan zinatul hayati dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihati khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia dan yang abadi dibawa sampai akhirat. Itulah yang paling baik, baik dari seketika maupun baik dari segi pahala. Perhiasan adalah kesempurnaan. Apabila kita sudah memakai pakaian yang cukup untuk menutup aurat, mungkin kita masih belum sempurna kalau belum ada perhiasan. Tetapi perhiasan tetap sebagai pelengkap, bukan yang utama. Oleh sebab itu, ada orang tua yang memang membangga-banggakan anaknya sebagai perhiasan hidup di dunia. Anaknya tampan, anaknya gagah, anaknya cantik, yang mengikuti mode. Tapi bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya yang akan dibawa sampai akhirat nanti. Inilah tipe anak yang pertama sebagai perhiasan yang dibanggakan oleh orang tuanya. Tipologi anak yang kedua, anak sebagai ujian, fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Apakah orang tua yang dititipi amanah anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membesarkannya dan mampu mendidiknya menjadi anak yang soleh, menjadi muslim yang mengerti tanggung jawabnya? Ibarat ujian, tentu ada yang lulus dan tentu pula ada yang tidak. Banyak orang tua yang kemudian kaget tatkala misalnya tiba-tiba orang tua dipanggil kepala sekolah. Dia mengira mungkin anaknya berprestasi dan akan diberi penghargaan. Ternyata kepala sekolah memberitahukan bahwa sekolah tidak mampu mendidik anaknya lagi. Atau mungkin tiba-tiba orang tua dipanggil oleh polisi, dituduh anaknya terlibat kasus narkoba. Lalu orang tua langsung marah-marah di kantor polisi. Dia beranggapan bahwa anaknya anak yang baik, anaknya tidak minum-minum alkohol. Bagaimana dia bernarkoba? Setelah polisi menyampaikan data-data, bukti-bukti otentik, disitulah orang tua kaget bahwa anaknya telah masuk dalam sindikat narkoba. Para jamaah salat Jumat yang berbahagia, Al-Quran mengingatkan harta benda dan anak-anak adalah ujian. Tipologi anak yang ketiga dahsyat ini lebih gawat lagi, yaitu anak sebagai musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, musuh dalam arti yang sebenar-benarnya. Kita bisa menyaksikan berita di televisi, kita bisa mengakses berita melalui media elektronik maupun media cetak, bagaimana anak memperkarakan orang tuanya sampai ke pengadilan. Anak menuntut orang tuanya. Tidak sedikit pula anak yang menyakiti orang tuanya, bahkan yang menyedihkan, anak sampai tega membunuh orang tuanya. Anak sebagai musuh. Tapi saudara-saudaraku, banyak lagi musuh dalam cita-cita, musuh dalam gaya hidup. Orang tua melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, anak melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Orang tua mengajak kepada kebaikan,
anaknya mengajak kepada keburukan, maka dalam hal ini anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, tipologi anak yang keempat inilah yang didamba-dambakan oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu anak sebagai cahaya mata. Dinyatakan dalam Al-Quran dalam bentuk doa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Qurrata a'yun itu dalam bahasa lain adalah anak yang saleh. Setiap orang tua, terutama pasangan-pasangan muda, kalau ditanya dia menginginkan apa anaknya nanti, tentu pasangan muda ini hampir serentak menjawab, yaitu anak yang soleh. Di dalam pepatah Melayu berbunyi, rumah tanpa jalan tak tahu. Banyak orang yang menginginkan dan mendapatkan anak yang soleh, tapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan anak yang soleh itu. Anak yang soleh tidak dilahirkan. Anak yang soleh dididik. Semua anak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka ibu bapaknya lah yang akan membentuknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya lah yang akan berperan mengubah anak itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan mengislamkannya, karena memang setiap anak dilahirkan sebagai muslim. Oleh sebab itu tidak perlu orang tua mengislamkannya, karena semua anak, siapapun orang tuanya, terlahir sebagai muslim, maka nanti orang tuanya lah yang berperan apakah tetap memelihara iman keislaman anaknya ini atau merubah menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sejak kapan orang tua mendidik anaknya menjadi soleh? Ini pertanyaan yang perlu dicerahkan, yang perlu menemukan jawabannya. Dalam konsep Islam, justru sebelum melakukan perkawinan sudah dimulai merancang anak yang soleh, yaitu tatkala mencari pasangan hidup. Mungkin bagi sebagian besar jamaah di sini sudah terlambat mencari pasangan hidup.
namun bisa diterapkan bagi bapak-bapak jamaah untuk mencari calon-calon menantunya. Kalau orang tua ingin mendapatkan cucu yang soleh, harus cari menantu yang soleh. Kalau seorang perempuan ingin suatu saat nanti anaknya menjadi atlet badminton, dia harus mencari suami yang senang dan hobi badminton. Kalau seorang perempuan ingin anaknya menjadi seorang ulama, maka dia harus mencari calon suaminya yang berlatar belakang agama. Kemudian pendapat suami, kemudian juga suami yang ingin mengharapkan anaknya nanti menjadi anak yang soleh, tentunya dia harus mencari pasangannya yang soleha untuk mendidik generasi-generasinya menjadi soleh dan soleha. Para jamaah sholat Jumat yang berbahagia, intinya adalah karena manusia itu terdiri dari jasad, dari fisik, akal dan hati, maka ketiga-tiganya harus mendapat santunan yang seimbang, harmonis dan utuh, yang disebut dalam konsep pendidikan Islam tarbiyah mutakammilah, yaitu pendidikan yang paripurna, pendidikan yang seimbang, menyantuni ketiga dari aspek tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan mengikuti petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hasanah di dunia dan memberikan kepada kita semua hasanah di akhirat nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab api neraka. Para jamaah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, dan mudah-mudahan kualitas keimanan dan ketakwaan kita senantiasa meningkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara wa lijami'il muslimin wal muslimat rabbana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.